hari pertama itu mungkin agak terasa lebih sulit karena fokus yang kemana-mana dan juga pikiran yang kemana-mana. Tapi di sisi lain saya merasakan ada momen-momen tertentu di mana nafas saya terasa lebih ringan dan juga tenang. Nah, memasuki hari kedua masih terasa sulit, tapi saya merasakan sudah agak lebih terbiasa sama keheningan, dan saya juga merasakan nafas yang terasa lebih dalam dan pikiran yang mulai tenang walaupun kayak masih ada sedikit riuh kecil yang ada di kepala. Di hari ketiga saya mulai terbiasa dengan meditasi, badan saya jauh lebih rileks dan gak tegang. Memasuki hari keempat, suasana hati saya jauh lebih stabil dan hal-hal kecil yang biasanya bikin saya emosi itu terasa lebih mudah diterima, dan saya mulai sadar bahwa meditasi itu bisa menyembuhkan emosi-emosi yang ada. Di hari kelima, manfaat yang saya dapatkan itu saya merasa kefokusan saya terhadap meditasi itu jauh lebih meningkat dan juga pikiran saya terasa jauh lebih jernih. Nah, memasuki hari ke-6 saya merasakan hati saya yang jauh lebih adem dari sebelum-sebelumnya, dan juga saya belajar untuk menghadapi hari dengan lebih tenang tanpa reaksi yang berlebihan. Di hari ke-7 yang saya rasakan itu semuanya terasa seimbang. Saya hanya duduk, bernafas, dan merasa cukup. Meditasi adalah latihan batin untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan kesadaran penuh terhadap diri kita sendiri. Jadi tujuan dari meditasi itu untuk mencapai ketenangan, kejernihan pikiran, serta kebijaksanaan yang membawa pada pembebasan dari penderitaan. Di sini ada 6 manfaat utama
utama dalam latihan meditasi. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran atau sati. Jadi dengan bermeditasi kita dapat mengembangkan kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena yang muncul dari momen ke momen. Yang kedua itu menenangkan pikiran atau samatha. Jadi salah satu tujuan awal dari meditasi adalah menenangkan pikiran yang gelisah dan penuh kekacauan. Nah, jadi meditasi itu sendiri sangat cocok untuk seseorang yang sedang menghadapi stres, kemarahan, kecemasan agar lebih bijaksana. Yang ketiga, mengembangkan pandangan benar atau vipassana. Jadi melalui meditasi seseorang dapat melepas ketertarikan dan penderitaan batin. Jadi melalui meditasi ini kita dapat belajar melihat hakikat sejati kehidupan, bahwa segala sesuatu itu tidak bersifat kekal, yaitu anicca, tidak memuaskan, yaitu dukkha, dan tanpa inti diri, yaitu anatta. Yang keempat itu menumbuhkan cinta kasih dan welas asti, yaitu metta dan karuna. Jadi dengan meditasi kita dapat mengembangkan perasaan cinta kasih yang universal kepada semua makhluk. Kelima itu membawa pada pembebasan atau nibbana. Jadi tujuan tertinggi dari meditasi itu sendiri adalah pembebasan dari penderitaan, yaitu nibbana. Jadi melalui pengembangan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, meditasi menjadi jalan langsung menuju kebebasan sejati. Jadi yang keenam atau yang terakhir itu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam atau yang terakhir itu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi dapat meningkatkan fokus dan ketenangan dalam bekerja atau belajar. Jadi meditasi itu sendiri dapat membantu kita dalam meningkatkan kefokusan kita dalam bekerja dan belajar, dan membantu tidur kita lebih nyenyak. Selain itu, meditasi juga dapat menumbuhkan empati dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mengurangi stres, kecemasan, dan tekanan emosional. Itu merupakan 6 manfaat meditasi menurut saya. Sekian dan terima kasih.